Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita semua. Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, yang pasti kita tidak mampu untuk bisa menghitungnya. Dan dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, kita bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kita, amal-amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan usaha beliau, dengan amanah beliau, sehingga Islam bisa sampai ke daerah kita dan kita dilahirkan dari keluarga yang muslim, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kita dimatikan dalam keadaan Islam. Para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita mengenai kitab Bertambahnya Keimanan dan Berkurangnya. Dan pada pekan yang lalu kita sudah bahas mengenai bentuk-bentuk bertambah dan berkurangnya keimanan. Ada dua bentuk yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah bentuk bertambah dan berkurangnya keimanan dilihat dari syariatnya, dilihat dari syariat yang Allah tetapkan kepada hambanya. Jadi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan yang wajib itu pun ada dua. Ada yang wajib untuk seluruh manusia, ada yang wajib sesuai dengan kekuatannya. Dan kekuatannya itu pun ada dua, kekuatan syar'i, ada yang kekuatan hissi, kekuatan tubuh. Kekuatan tubuh, misalkan orang tua tidak bisa melaksanakan puasa. Puasa wajib tapi dia meninggalkan puasa karena memang tidak mampu. Secara fisik tidak mampu. Ada yang secara fisik mampu tapi secara syar'i tidak mampu. Seperti seorang wanita yang haid. Dia mampu puasa tapi sedang haid, maka dia tidak mampu secara syar'i. Dengan bentuk syariat yang wajib, ada yang sunnah, ada yang wajib untuk seluruh manusia, ada yang wajib untuk sebagian orang sesuai kemampuannya. Maka barang siapa yang bisa menjalankan seluruh kewajiban ditambah dengan seluruh sunnah-sunnah, maka imannya itu lebih baik daripada orang yang menjalankan kewajiban saja. Dan orang yang menjalankan kewajiban saja itu lebih baik daripada orang yang menjalankan kewajiban sebagian sesuai kemampuannya. Orang yang menjalankan sholat 1 tahun penuh
itu lebih baik daripada orang yang menjalankan sholat 1 tahun penuh tapi kadang-kadang ditinggal karena haid atau nifas. Ini kategori iman bertambah dan berkurang dilihat dari syariatnya. Dan inilah juga bisa kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Ibrahim dengan perintah-perintah, kalimat, kata-kata, yaitu kata-kata perintah syariat. Fa'atammahunna, maka Ibrahim itu menyempurnakannya. Semua perintah Allah oleh Nabi Ibrahim disempurnakan. Artinya yang wajib beliau jalankan, yang sunnah itu pun beliau jalankan. Dan begitu juga dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang wajib beliau jalankan, yang sunnah beliau jalankan. Intinya menyempurnakan semua perintah Allah. Begitu juga di antara sahabat ada yang berusaha untuk menyempurnakan iman itu. Semua perintah Allah dijalankan semuanya. Seperti dalam majlis ketika Nabi bertanya kepada sahabatnya, beliau mengatakan, siapa yang hari ini menjenguk saudaranya yang sakit? Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini melayat orang yang meninggal? Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini memberi makan anak yatim? Saya ya Rasulullah. Semua amal-amal ibadah yang Rasulullah sampaikan dijawab oleh Abu Bakar, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Jadi maksudnya di sini Abu Bakar termasuk sahabat yang berusaha untuk menyempurnakan semua perintah Allah. Semua syariat Allah yang Allah perintahkan disempurnakan, yang wajib maupun yang sunnah, dan berusaha menyempurnakan keimanannya dengan menyempurnakan segala perintah-perintah Allah. Ini adalah bentuk pertama dari bertambah dan berkurangnya keimanan. Kemudian bentuk yang kedua adalah bertambah dan berkurangnya keimanan dilihat dari seberapa kuat atau seberapa besar niatnya seorang hamba menjalankan syariat. Kalau dilihat tadi syariat ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang sekarang objeknya difokuskan ke hamba. Hamba itu syariat sudah ada. Nah, hamba ini berbeda-beda dalam menjalankannya. Ada yang menjalankannya dengan belajar, kemudian mengamalkan apa yang ia pelajari. Yang kedua, ada yang syariat itu sudah ada, ia pelajari, tapi sayangnya tidak ia amalkan. Dan yang ketiga, syariat sudah ada, tapi dia mengimaninya, dia beriman, dia yakin kalau Allah itu satu dan Rasulullah adalah nabinya, Islam agamanya. Akan tetapi dia tidak mau belajar, tidak mau belajar apalagi mengamalkannya. Maka dari tiga golongan ini bisa kita lihat iman orang yang pertama lebih baik daripada iman orang yang kedua. Imannya orang yang belajar dan mengamalkan itu lebih baik daripada imannya orang yang belajar tapi tidak mengamalkannya. Imannya orang yang belajar tidak mengamalkan itu lebih baik daripada imannya orang yang tidak mau belajar sama sekali. Dari tiga keadaan ini bisa kita simpulkan iman itu bertambah dan berkurang. Dan perlu dibuat catatan sedikit mengenai orang yang iman kepada Allah tapi tidak mau belajar, tidak mengamalkan. Dia tetap beriman dengan syarat. Dengan syarat dia tetap seorang mukmin walaupun dia meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, dia tetap mukmin. Dengan syarat di hatinya merasa berdosa meninggalkan sholat tersebut. Di hatinya merasa berdosa dengan meninggalkan puasa tersebut.
Dia merasa apa yang ia lakukan dengan tidak belajar, tidak mengamalkan, dia merasa dosa. Itu berarti dia masih mukmin. Tapi kalau tidak merasa dosa, nah itu muskilah. Itu musibah besar. Orang meninggalkan sholat tapi tidak merasa dosa, itu sudah kufur. Itu sudah kufur. Atau merasa meninggalkan sholat itu boleh-boleh saja, tidak apa-apa meninggalkan sholat, ini adalah sebuah kekufuran. Tapi kalau ini meninggalkan sholat tapi dia merasa dosa, dia merasa diri ini dosa dengan meninggalkan sholat, berarti dia masih mukmin. Dan nanti urusannya mengenai siksanya itu urusan dia dengan Allah. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sebagai kawannya, temannya cuma menyampaikan, mendakwahi. Menyampaikan, dia terima, alhamdulillah, tidak terima, urusan dia dengan Allah. Yang penting kewajiban yang kita berikan sudah kita jalankan. Dari 3 golongan tadi sudah bisa kita simpulkan bahwasanya iman bertambah dan berkurang. Ini adalah bentuk kedua dari bertambah dan berkurangnya keimanan. Sekarang yang bentuk yang ketiga, bertambah dan berkurangnya keimanan, ini berhubungan dengan hati. Berhubungan dengan hati. Yang lebih spesifik lagi adalah tentang ilmu dan keyakinan. Atau bisa kita di sini mu'alif lebih fokus ke keyakinan. Keyakinan yang ada di dalam hati. Jadi keyakinan itu sebagian lebih kuat daripada sebagian yang lain. Annal ilma wa tasdiq nafsuhu yakunu ba'du aqwa min ba'd. Ilmu dan keyakinan itu sebagian lebih kuat daripada sebagian yang lain. Wa ab'ad 'ani syakki war raib. Bahkan ada keyakinan yang lebih jauh dari keraguan-raguan, kebimbangan daripada sebagian yang lain. Artinya keyakinan di sini adalah keyakinan dengan Allah. Yakin Allah itu Esa, satu. Yakin Allah itu Maha Besar, yakin bahwasanya Rasulullah adalah Muhammad, yakin bahwasanya Al-Quran adalah kitabullah, firman-firmannya Allah. Dan keyakinan seseorang mengenai hal-hal itu bertingkat-tingkat, satu sama lain saling unggul mengungguli. Ada yang kuat, ada yang pertengahan, ada yang lemah. Wa hadza amrun yashhadu kullu ahadin min nafsihi. Dan perkara ini sudah dimaklumi bersama semua makhluk, semua manusia bisa memakluminya, bisa memahaminya. Fa innal insan yajidu fi nafsi anna ilmahu bima'lumihi yatafadalu haluhu fihi. Sesungguhnya manusia itu sadar terhadap dirinya sendiri bahwasanya ilmunya itu bertingkat-tingkat. Ilmunya sendiri itu bertingkat-tingkat. Hari ini ilmunya sekian, dia tidak tahu ini, tidak tahu itu. Besoknya setelah belajar, oh dia tahu ini, dia tahu itu. Kama yatafadalu haluhu fi sam'ihi li masmu'ihi wa ru'yatihi li mar'ihi wa hubbihi li mahbubihi wa karahiyati li makruhihi. Sebagaimana juga keadaannya dalam hal pendengaran. Artinya apa yang ia dengar hari ini itu berbeda dengan apa yang ia dengar besok atau lusa. Apa yang ia lihat hari ini berbeda dengan apa yang ia lihat kemarin atau kemarin lusa. Apa yang ia cintai hari ini berbeda dengan apa yang ia cintai dulu-dulunya. Apa yang ia benci hari ini berbeda dengan apa yang ia benci sebelum-sebelumnya. Dan dari kesimpulan itu, wala yunkiru tafadul fi hadza ahad. Dan orang sepakat dalam masalah ini bahwasanya apa yang ada di dalam hati manusia itu berbeda-beda tingkatannya. Sekarang cintanya lebih besar daripada cintanya yang lalu, atau mungkin kebalikannya.
Dulu cintanya besar, sekarang cintanya kurang. Bal man angkarat tafadul fiha kana mukadziban lil umuril musallamat. Bahkan kalau orang mengingkari akan hal itu, maka dia disebut mukadzib, orang yang mendustakan perkara yang sudah disepakati bersama. Jadi kesimpulannya di sini adalah kepercayaan manusia kepada Allah, satu sama lain manusia itu berbeda-beda besarnya. Ada yang besar, ada yang pertengahan, ada yang kurang. Dikiaskan dengan ilmunya kepada Allah berbeda-beda. Satu sama lain orang berbeda-beda ilmunya kepada Allah. Dikiaskan dengan apa yang ia dengar, dikiaskan dengan apa yang ia lihat. Yang ia lihat juga, yang dilihat manusia berbeda dengan yang dilihat temannya. Jadi kesimpulan bahwasanya keyakinan manusia kepada Allah itu bertingkat-tingkat atau berbeda-beda tingkatannya. Kesimpulan yang kedua, bahwasanya keyakinan itu tidak satu saja. Keyakinan tidak satu kesatuan, tapi dia ada tingkatan-tingkatannya. Fal ilmu wa tasdiqu yatafadal wa yatafawat kama yatafadal sa'ir sifatil hayy. Ilmu dan keyakinan itu berbeda-beda tingkatannya, sebagaimana berbeda-beda tingkatan hidup. Minal qudrah wal irada was sam'i wal basar. Tingkatan-tingkatan kehidupan seperti kemampuan. Ada yang mampu berjalan, ada yang mampu berlari, ada yang tidak mampu berjalan, ada yang tidak mampu berlari. Wal iradah dan keinginan. Was sam'i dan pendengaran, wal basari dan penglihatan, wal kalami dan bicara. Ada yang bisa bicara, ada yang tidak bisa bicara. Ada yang bisa bicara banyak, ada yang bisa bicara cuma sedikit saja. Artinya manusia tingkatannya banyak sekali dalam hal ini. Begitu juga dengan keyakinan. Bal sa'irul a'radi minal harakati was sawat wal bayat wa nahwi dzalik. Bahkan semua jenis gerakan-gerakan atau semisalnya itu berbeda-beda tingkatannya. Wa idza qala al-qa'il al-ilmu bisyai' al-wahid la yatafadal kana bimanzilati qawluhu al-qudratu 'ala al-maqduri al-wahid la tatafadal wa qawlihi ru'yatu syai' al-wahid la tatafadal. Artinya barang siapa yang berkata bahwasanya ilmu itu satu, tidak ada tingkatan-tingkatannya, maka sama saja dengan orang yang mengatakan kemampuan itu satu, tidak ada tingkatan-tingkatannya. Dan sama juga mengatakan orang melihat sesuatu itu satu kesatuan, tidak ada tingkatan-tingkatannya. Maksudnya di sini adalah kalau kita kiaskan dengan orang melihat, misalkan melihat ustadz sedang menyampaikan kajian. Setiap orang berbeda-beda kekuatan penglihatannya. Ada yang melihatnya jelas, ada yang melihatnya agak buram. Ada yang melihat dari dekat, ada yang melihatnya dari jauh. Ada yang melihatnya dari samping, ada yang melihatnya dari depan, dan mungkin ada yang melihatnya dari belakang. Jadi di sini ada perbedaan tingkatan dalam penglihatan. Seperti inilah bentuk tingkatan keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak satu kesatuan. Walaupun sama-sama melihat, tapi beda tingkatannya. Ada yang jelas, ada yang kurang jelas, ada yang tidak jelas sama sekali. Begitu juga dengan keyakinan. Ada keyakinannya kepada Allah kuat, ada yang menengah dan ada yang lemah.
Wa minal ma'lum annal hilal al-mar'i yatafadalu nas fi ru'yati. Dan sudah dimaklumi bersama bahwasanya hilal itu bulan yang tampak di awal bulan. Itu manusia bertingkat-tingkat dalam melihatnya. Fahum wa in ishtaraku fiha. Walaupun mereka itu sama-sama melihat hilal, fa ba'dum takunu ru'yatuhu atamu min ba'd. Sebagian ada yang melihatnya dengan sempurna, dan sebagian ada yang melihatnya cuma sebagian. Bahkan sebagian ada yang tidak melihatnya sama sekali. Dan ini sudah maklum musyahad, sudah diketahui bersama ketika datang bulan Ramadan, orang-orang melihat bulan, melihat hilal. Seluruh Indonesia dibekali teropong untuk melihat hilal. Ketika waktu ditentukannya awal bulan Ramadan, ada yang melihat, ada yang tidak melihat. Dari sekian posisi atau tempat-tempat digunakan untuk melihat hilal, cuma 2 tempat saja yang bisa melihatnya. Jadi artinya di sini manusia itu berbeda-beda tingkatannya dalam melihat. Dan ini dikiaskan dengan keyakinan. Keyakinan manusia juga sama seperti itu. Wa kadzalika sam'u shaut al-wahid yatafadaluna fi idrakih. Begitu juga dalam mendengar sebuah kata. Manusia berbeda-beda dalam mendengarnya. Wa kadzalika al-kalimah wahidah yatakallamu biha syakhsan yatafadalani fi nutqi biha. Begitu juga satu kata itu 2 orang mengucapkannya juga berbeda. Ada yang mengucapkannya dengan fasih, ada yang mengucapkannya dengan biasa-biasa saja. Wa kadzalika syamur raihah, begitu juga dalam mencium bau. Wa dzauqin nau, merasakan makanan. Dan itu semua menunjukkan bahwasanya manusia bertingkat-tingkat dalam panca inderanya yang zahir dan dikiaskan dengan yang ada di dalam batin. Fa idza kana dzalika kadzalik, jika hal itu sudah jelas dipahami oleh kita, fa inna ilmal qalbi wa tasdiqihi, maka sesungguhnya ilmu hati dan keyakinan hati yatafadal, itu berbeda-beda tingkatannya. A'zam min hadza bikatsir, lebih besar dari ini dengan banyak. Fal ma'ani allati yu'minu biha min ma'ani asma'ir rabbi wa kalami, maka makna-makna yang terkandung dalam nama-nama Allah dan makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Allah, yatafadalun nas fi ma'rifatiha, manusia itu berbeda-beda dalam memahaminya. A'zam min tafadulim fi ma'rifati ghairiha, itu lebih banyak daripada mengetahui selain nama-nama Allah. Wa kadza sairu umuril iman, dan beginilah sisa-sisa dari keimanan. Maksudnya beginilah semua bentuk keimanan. Jika manusia dalam mendengar, melihat itu berbeda-beda tingkatannya, maka sudah pasti dan dipastikan apa yang diyakininya juga berbeda-beda tingkatannya. Dicontohkan seperti dalam memahami ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, atau memahami nama-nama Allah, memahami sifat-sifat Allah. Manusia itu berbeda-beda imannya, berbeda-beda ilmunya, dengan perbedaan yang sangat banyak. Kita tahu asma Allah ada banyak
dan barang siapa yang bisa mencarinya, bisa menulisnya 99, maka Allah akan berikan keutamaan baginya. Jadi nama-nama Allah itu banyak. Cuma dalam hadis disebutkan barang siapa yang mendapatkan 99, mencarinya dan menulisnya, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Dan kita batasi, kita bicara yang 99 ini. Di antara manusia ada yang hatam, sudah faham makna dari nama-nama Allah yang 99. Tapi sebagian yang lain cuma baru dapat 50. Sebagian lain ada yang dapat cuma 30. Bahkan sebagian yang lain baru faham 1. Contohnya, artinya pengetahuan seseorang, hati mereka faham dengan nama-nama Allah, itu pun ada tingkatan-tingkatannya. Wa mimma yuwaddihu hadzal wajh fi tafadul fi tasdiqil qalb anna tasdiqa al-mustalzam li amalil qalbi akmal min at-tasdiq alladhi la yastalzimu amaluhu. Dan contoh yang menjelaskan bentuk bertambah dan berkurangnya keimanan dalam poin ini adalah ketika seseorang yakin dan keyakinannya itu membuahkan amalan, maka imannya itu lebih sempurna daripada orang yang yakin tapi tidak melahirkan amalan. Orang yang hatinya yakin kemudian hatinya mengamalkan. Nanti akan dijelaskan bagaimana hati itu bisa mengamalkan. Hati yang yakin dan hati mengamalkan keyakinannya itu lebih sempurna, lebih bagus imannya daripada hati yang yakin tapi tidak mengamalkan keyakinannya. Faman amana wa sadaqa bi anna Allah haq wa rasuluhu haq wal jannatu haq wan naru haqqun wa aujaba lahu hadha tasdiq mahabbatullah wa khasyatuhu wa raghba fil jannah wal harabu minan nar fa imanu hadha akmal mimman amana wa sadaqa bi hadhil umur illa anna imanahu lam yujibu lahu dzalik. Dan lebih menerangkan dari perkataan yang di awal tadi, barang siapa yang sudah percaya bahwasanya Allah itu benar, percaya bahwasanya Rasulullah itu benar, surga itu benar, neraka itu benar adanya, dari keyakinan-keyakinan itu lahirlah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah ini adalah amalan hati. Ketika hati sudah yakin ini semuanya benar adanya, Allah benar, Rasulullah benar, neraka itu ada, surga itu ada, kemudian melahirkan amalan dalam hati, cinta. Amalannya berupa cinta kepada Allah dan takut kepada Allah, dan raghbah fil jannah, dan semangat untuk meraih surga. Hatinya merasa semangat untuk meraih surga. Wal harabu minan nar, dan hatinya takut, lari dari neraka. Fa imanu hadza akmal, maka imannya orang ini sempurna. Jadi keyakinan yang melahirkan amalan. Yakin adanya surga, amalannya semangat untuk meraih surga, hatinya merasa semangat. Yakin akan adanya Allah, hatinya takut dan cinta kepada Allah, melahirkan amalan. Imannya orang ini lebih baik daripada imannya orang yang hanya percaya saja, hanya yakin saja tapi tidak melahirkan amalan hati. Hatinya tidak bertambah rasa cintanya kepada Allah, tidak bertambah rasa takutnya kepada Allah, semangatnya meraih surga itu pun tidak bertambah, dan lari dari neraka, takut dari neraka tidak ada bertambah. Maka imannya ini lebih buruk daripada imannya orang yang pertama. Qala an-Nawawi ba'da an dzakara qawli
ba'da an dzakara qawla man qala inna tasdiqa la yazid wa la yanqus wa innahu mata qabila ziyadah kana syakkan aw kufran. Dari apa yang dijelaskan oleh muallif di awal tadi mencapai sebuah kesimpulan yang sangat penting, yang ini diwakili oleh perkataan Imam An-Nawawi yang mengatakan, barang siapa yang berpendapat bahwasanya keyakinan itu tidak bertambah dan berkurang, maka ketika keyakinan itu bertambah berarti sebelumnya dia kufur, berarti sebelumnya dia tidak percaya. Kalau namanya percaya itu cuma satu kesatuan, tidak bertambah dan berkurang, berarti ketika iman itu bertambah, keyakinan itu bertambah, berarti sebelumnya dia tidak punya keimanan, karena menganggap keimanan itu cuma satu kesatuan. Karena lawan dari keyakinan adalah kekufuran, ingkar atau kebimbangan, ragu, keraguan. Kalau sudah ragu, sudah kufur, berarti sudah keluar dari keimanan. Maka orang yang berpendapat seperti ini akan terpapar aliran Khawarij, menjadi keras. Salah sedikit, sesuatu yang sedikit dibesar-besarkan, atau sampai pada derajat kekufuran. Makanya tidak heran orang yang meyakini seperti ini berpendapat bahwasanya orang yang melakukan dosa besar maka dia telah keluar dari Islam, telah kafir, mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ini adalah alirannya Khawarij, karena merasa keimanan atau keyakinan itu cuma satu kesatuan. Kalau dilanggar berarti sudah keluar dari Islam. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah itu ada tingkatannya. Selama masih ada tingkatan di bawah paling akhir, selama dia masih ada rasa iman di hatinya dan merasa dosa dengan perbuatan dosanya, dengan maksiatnya, maka dia masih iman, masih mukmin. Ini batas yang paling bawah. Dia masih yakin kepada Allah, ketika melakukan dosa dia masih merasa dosa. Ini masih mukmin. Sedangkan masih merasa dosa ataupun tidak, itu masalah hati. Kita tidak tahu, kita tidak bisa membuka hatinya, maka itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wal adhar wallahu alam anna nafsa tasdiq yazidu bi kasratin nadhar. Wal adhar, dan pendapat yang atau perkataan yang paling kuat adalah wallahu alam anna nafsa tasdiq yazidu bi kasratin nadhar, bahwasanya keyakinan itu bertambah dengan banyaknya menelaah dan memperhatikan. Tentunya memperhatikan ayat-ayat Allah Al-Quran maupun ayat-ayat Allah kauniyah yang ada di alam semesta. Wa tadzahurul adillah, dan banyaknya bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walihada yakunu imanu siddiqin aqwa min imani ghairihim. Maka dari itu imannya orang-orang yang percaya dengan Allah dan Rasulnya itu lebih kuat daripada imannya orang selain mereka. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, artinya semua yang Allah ucapkan, semua yang Rasulullah sabdakan, mereka langsung percaya. Kemudian dia melihat ayat-ayat Allah kauniyah, dicocokkan, oh ternyata cocok. Dia menyerahkan sepenuhnya, percaya sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya. Iman mereka itu lebih kuat daripada orang yang hatinya masih ada pertentangan, masih menentang. Allah berkata ini, masih menentang, oh tidak percaya.
Walaupun sebagian ayat yang lain dia percaya, tapi dalam satu ayat atau dua ayat dia tidak percaya. Maka imannya lebih buruk daripada orang yang percaya apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulnya sabdakan. Bihais la ta'tarihim syubah, sekiranya tidak ada yang menghalanginya berupa syubhat. Wala yatazalzalu imanuhum bima'arid, atau imannya tidak digoncang dengan pemberontakan. Artinya hatinya tidak memberontak dengan apa yang Rasulullah kabarkan dan apa yang Allah SWT sampaikan dalam firman-Nya. Bal la tazalu qulubuhum munsyarihah nirah, bahkan hatinya masih tetap lapang dan bercahaya. Wa in ikhtalafat alaihimul ahwal, walaupun keadaan setiap hari itu berbeda-beda. Artinya hatinya tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya, walaupun dia berganti-ganti keadaannya. Setiap hari manusia selalu berbeda-beda keadaannya, tapi dia selalu istiqomah, dalam keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma ghairu minal mu'allafah, adapun selain mereka dari kalangan para mu'allaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam ini masih ada sedikit keraguan-raguan, artinya masih mencari-cari kebenaran. Imannya orang yang baru masuk Islam itu berbeda dengan orang yang sudah bertahun-tahun berada dalam Islam, karena dia sudah banyak referensi dalil-dalil, bukti-bukti, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah sudah banyak ia ketahui, dan sebagiannya mungkin dia sudah mendapatkan buktinya, artinya cocok dengan apa yang Allah firmankan dengan Nabi sabdakan, cocok dengan faktanya, sehingga kuatlah keimanannya dia kepada Allah SWT. Berbeda dengan orang yang baru masuk Islam, belum belajar, baru sedikit dalil-dalil yang ia ketahui, maka imannya orang yang baru masuk Islam tentu berbeda dengan orang yang sudah lama masuk Islam. Wa man qarabahum, dan orang yang semisal mereka, falaisu kadzalik, maka imannya tidak sama seperti orang yang pertama. Fa hadza mimma la yumkinu inkaruhu, dan ini apa yang tidak mungkin diingkari. Jadi apa yang dipaparkan di sini jelas membuktikan bahwasanya iman itu atau keyakinan seseorang itu berbeda-beda. Keyakinannya orang yang sudah lama dalam Islam, sudah mantap, kuat, dipaksa keluar dari Islam tidak akan mau. Berbeda dengan orang yang baru masuk Islam, dipaksa bisa jadi mau, terpaksa. Ini adalah bukti bahwasanya keimanan itu, keimanan manusia kepada Allah bertingkat-tingkat. Wa qala an-Nawawi aidan, dan Imam An-Nawawi juga berkata, wan nasu yatafadaluna fi tasdiqil qalb, dan manusia itu berbeda-beda tingkatannya dalam keyakinan hati, ala qadri ilmihim wa muayanatihim, sesuai kadar ilmunya dan sesuai kadar pengalamannya. Jadi imannya seseorang, keyakinannya seseorang itu berbeda-beda tergantung kadar ilmunya. Ilmunya misalnya dicontohkan adalah orang yang belajar dari kecil sampai besar, belajar agama. Wa muayyanatim, dan orang yang banyak pengalamannya. Mungkin dia bukan seorang ustadz atau bukan seorang talibul ilm, dia belajar secukupnya yang wajib, tapi pengalamannya banyak. Dari pengalaman itu dia mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga yang menambahi keimanannya.
Jika disatukan antara ilmu dan pengalaman yang banyak, maka semakin sempurna. Jadi keyakinan dalam hati dipengaruhi oleh ilmu dan dipengaruhi oleh pengalaman. Famin ziyadati bil ilm qaulu ta'ala, dan dalil iman itu bertambah dengan ilmu adalah firman-Nya Allah, ayyukum zadathu hadi imana. Siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya. Wa minal muayyanah qaulu ta'ala, dan dari pengalaman atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Itu adalah firman Allah Ta'ala, dalilnya adalah la tarawunnaha 'ainal yaqin. Sungguh kamu akan melihatnya dengan mata keyakinan. Artinya melihat dengan mata kepala sendiri. Melihatnya di sini adalah melihat neraka. Faja'ala lahum yaziyatan 'ala ilmil yaqin, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ainal yaqin itu lebih tinggi daripada ilmu yaqin. Artinya ilmu yakin, pengetahuan itu derajatnya di bawahnya orang yang merasakan langsung, menyaksikan langsung atau mengalami langsung keadaan tersebut. Yang satu cuma teori, yang satu sudah praktek. Yang satu teori, yang satu praktek. Imannya orang yang sudah mengalami langsung itu lebih besar daripada imannya orang yang cuma tahu teori saja. Tentunya dalam suatu perkara tersebut. Tapi jika ilmu dan pengalaman langsung itu ada semuanya, maka imannya semakin sempurna. Wa naqluhu anhu al-Hafidh fil Fath, dan dinukil dari Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau mengatakan wa yu'ayyidu anna kulla ahadin. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa yu'ayyiduhu anna kulla ahadin ya'lam anna ma fi qalbihi yatafadal, dan menguatkan dari apa yang kami terangkan bahwasanya semua orang tahu bahwasanya apa yang ada di dalam hatinya itu berbeda-beda tingkatannya. Hatta innahu yakunu fi ba'dil ahyan al-iman a'zam yaqinan wa ikhlasan wa tawakkulan minhu fi ba'diha. Sampai-sampai dia tahu bahwasanya setiap waktu, dalam beberapa waktu, iman itu kadang lebih besar keyakinannya, atau lebih besar ikhlasnya, lebih besar tawakalnya daripada waktu yang lain. Artinya manusia kadang sadar sendiri bahwasanya pada suatu keadaan tiba-tiba keyakinannya luar biasa, ikhlasnya luar biasa, tawakalnya luar biasa. Tapi dalam keadaan yang lain tiba-tiba ikhlasnya turun, tawakalnya turun, keyakinannya turun. Wa kadzalika fi tasdiq wal ma'rifah bihasabi dhuhuril barahin wa kasratiha. Dan begitu juga dalam keyakinannya dan pengetahuannya kepada Allah tergantung kepada banyaknya dalil-dalil atau tampaknya bukti-bukti yang Allah berikan kepadanya. Jadi semakin bukti-bukti itu tampak, dalil-dalil itu tampak kepadanya, maka imannya di dalam hati, keyakinannya di dalam hati akan semakin menguat. Termasuk orang yang ketika disampaikan kepadanya kisah-kisah para nabi, kisah-kisahnya para sahabat, maka secara tidak langsung imannya dalam hati, keyakinannya di dalam hati semakin menguat. Berbeda sebelumnya ketika tidak membaca, tidak mendengar kisah-kisahnya para sahabat. Kemudian berkata Al-Qurhi, langsung saya artikan saja, sesungguhnya keyakinan itu menerima kekuatan.
Artinya keyakinan itu bisa menguat, bisa menjadi kuat, dan keyakinan bisa bertambah. Ini disampaikan dan ditetapkan untuk membedakan antara keyakinannya para nabi dan keyakinannya umat yang lain. Artinya keyakinannya para nabi itu lebih kuat daripada keyakinannya umat manusia. Wa kadza man qama alai dalil wahid, begitu juga orang yang baru tahu dalil satu dengan orang yang sudah tahu bermacam-macam dalil, atau orang yang baru pengalaman sekali dengan orang yang sudah pengalaman berkali-kali, maka imannya lebih kuat. Fadzal bayan, dan apa yang kami terangkan ini menjelaskan bahwasanya keyakinan itu bertambah dan berkurang. Keyakinan itu bertambah dan berkurang, dan menjelaskan bahwasanya orang yang mengatakan keyakinan itu satu kesatuan itu adalah pendapat yang salah. Itu adalah pendapat yang salah. Karena barang siapa yang mengatakan iman itu satu kesatuan maksudnya adalah kalau ada orang yang mengatakan oh saya kurang yakin, itu otomatis saya kufur. Saya kurang yakin sama Allah, oh berarti kufur dia. Itu orang yang berpendapat iman itu satu kesatuan. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah kurang yakin, berarti keyakinannya kurang. Ada keyakinan, karena keyakinan itu bertingkat-tingkat. Ada yang sempurna, ada yang kurang. Berbeda dengan tidak yakin. Tidak yakin sudah kufur. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga yang kita pelajari bersama ini bermanfaat untuk kita, khususnya dalam agama kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.